Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rika, Agustina, Anggi Afrianti, Ananda Putri, Rahmayani, dan Febrianti Haryanja akan mempresentasikan materi tentang alur pembuatan izin usaha pada mata kuliah Edupreneurship. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Lakosta. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian perizinan dalam dunia bisnis. Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah melakukan pembuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari pemohon seorang maupun badan hukum terhadap masalah yang dimohonkan. Perizinan. Pengertian perizinan menurut definisi yaitu perkena atau penyataan mengabulkan, sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenalkan, memperolehkan, atau tidak melarang. Selanjutnya ada masalah perizinan. Masalah perizinan dalam dunia bisnis bisa meliputi perizinan di sektor pemerintah umum, sektor agraria, sektor perindustrian, sektor usaha atau perdagangan, sektor pariwisata, sektor pekerjaan umum, sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor sosial, dan sektor-sektor lainnya. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Inpres nomor 5 tahun 1984 tanggal 11 April tahun 1984 tentang pedoman penyelenggaraan dan pengendalian perizinan di bidang usaha. Selanjutnya, dalam perizinan di dunia bisnis secara umum dapat dikatakan ada 4 masalah yang terkait, yaitu yang pertama, adanya bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan umum secara bertahap yang diawali dengan letter of intent untuk mendapatkan izin prinsip yang kemudian dikenal dengan adanya izin sementara, izin tetap, dan izin perluasan. Yang kedua, adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam perizinan sehingga terdapat berbagai kemungkinan badan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berada seperti KUHD, UUPMA, UUPMDN, dan sebagainya. Yang ketiga, ada bidang kegiatan industri yang dalam pemerintahan izinnya dibedakan antara bidang yang dikelola oleh departemen-departemen seperti perindustrian, pertanian, pertambangan, dan energi, serta departemen-departemen lainnya. Yang terakhir, yaitu di bidang perdagangan, pada dasarnya izin diterbitkan oleh Departemen Perdagangan, namun dipersyaratkan pula untuk mendapatkan rekomendasi dan departemen terkait sehingga jalurnya menjadi lebih panjang. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Febrianti Haryanja. Saya akan menjelaskan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan atau disingkat SUP merupakan surat izin untuk dapat menjalankan atau melaksanakan usaha perdagangan. Hukum yang mengatur tentang surat izin usaha perdagangan terdapat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib pendaftaran. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai beroperasi atau mulai menjalankan usahanya. Untuk melaksanakan ketentuan yang berdasarkan undang-undang tersebut, maka keputusan Menteri Perdagangan nomor 1458 KP/84 tanggal 19 Desember 1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan atau SUP membuat keputusan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SUP.
Ketentuan perusahaan yang harus memiliki dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu SUP kecil. SUP kecil ini wajib dimiliki oleh perusahaan atau perdagangan dengan modal kekayaan bersih atau sering kita sebut neto itu sebesar 50 juta sampai 500 juta. Tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha. Yang kedua itu ada SUP menengah. SUP menengah ini adalah perusahaan perdagangan yang modalnya itu lebih tinggi daripada SUP kecil yang pastinya. Untuk kekayaan bersih atau modal bersih dari SUP menengah ini itu sekitar 500 juta sampai 10 miliar. Itu tidak termasuk dengan tanah dan bangunan usaha tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada SUP besar dengan kekayaan bersih itu mencapai 10 miliar atau lebih ke atas. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ada perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki SUP. Contohnya itu cabang-cabang perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan perdagangannya itu mempergunakan SUP kantor pusat perusahaan. Lalu ada perusahaan yang mendapat izin dari Departemen Teknis berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan perdagangan. Yang ketiga itu ada perusahaan kecil perorangan. Yang keempat ada perusahaan jawatan atau perjan dan perusahaan umum atau perum. Lalu ada perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Perusahaan yang memiliki SUP mempunyai 3 kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu wajib lapor. Jadi apabila tidak melakukan kegiatan wajib lapor ini, perdagangan ataupun perusahaan disertai dengan pengambilan SUP mengenai pembukuan cadangan, perwakilan perusahaan atau mengenai penghentian kegiatan atau penutupan cabang perusahaan. Yang kedua itu ada wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan usaha apabila diperlukan oleh menteri atau pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir itu ada wajib membayar uang jaminan dalam biaya administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pengajuan untuk permohonan surat izin usaha ini. Jadi untuk mendapatkan SUP, pemilik atau penanggung jawab dari perusahaan mengajukan formulir yang dapat diambil secara cuma-cuma atau sering kita bilang gratis di kantor wilayah perdagangan sesuai dengan perusahaan itu beroperasi di mana. Di dalam pengajuan surat permohonan izin usaha perdagangan ini terdapat beberapa tujuan permohonan. Contohnya itu adalah untuk mendirikan perusahaan baru yang menjalankan perusahaan dagang atau menjalankan kembali perusahaan dagang yang telah ditutup. Yang kedua adalah memperluas usaha atau memperluas perusahaan, yaitu dengan menambah bidang usaha perusahaan atau jenis kegiatan usaha perdagangan. Yang ketiga itu ada memperkecil perusahaan. Yang keempat ada mengalih perusahaan dengan memindah hak atas perusahaan, kewenangan, tugas dan kewajiban, tanggung jawab dan pemilik lama kepada pemilik baru perusahaan. Yang kelima ada memindah perusahaan, yaitu memindahkan tempat atau kedudukan perusahaan. Yang selanjutnya ada menutup perusahaan, yaitu dengan menghentikan semua jenis kegiatan yang tercantum dalam SUP atas kehendak atau bukan kehendak kita sendiri atau sebagai penanggung jawab dari perusahaan tersebut. Misalnya SUP ini dicabut karena melakukan pelanggaran di bidang perizinan. Baik, saya akan membahas tentang CV. CV itu hampir sama seperti PT, cuman CV itu tidak seperti PT yang berbadan hukum.
Walaupun demikian, keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajiban sebagai perusahaan yang diakui oleh pemerintah dan kalangan usaha khususnya. Di sini saya akan membahas tentang situ. Situ itu adalah surat izin tempat usaha. Apakah usaha Anda berupa pabrik, toko modern, atau memerlukan izin itu juga memerlukan izin ini. Situ adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, dan badan yang memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dasar hukum untuk situ biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa perda. Pada perda tersebut diatur bagaimana proses pemerolehan situ dan informasinya. Secara umum, persyaratan ini ada sebagai berikut hal-halnya. Yang pertama itu surat permohonan berupa materai 6.000 yang lengkap dengan stempel atau cap perusahaan. Selanjutnya itu adalah fotokopi KTP pemohon, yaitu umumnya pemilik, direktur penanggung jawab, atau surat izin sementara khusus bagi warga negara yang berada dari luar atau warga negara asing. Yang ketiga itu surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila pengurusan kekuasaan kepada orang lain. Dan yang keempat itu fotokopi IMBG yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha. Yang kelima, fotokopi bukti pengusahaan hak atas tanah antara lain berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian dalam bentuk lain. Yang keenam, fotokopi akte berupa perusahaan atau akte berupa serta akte pengesahan. Dan yang ketujuh itu adalah fotokopi SPPT atau STTS PBB tahun terakhir. Dan yang ke-8 itu adalah persetujuan lingkungan atau warga tentang radius 200 meter dari lokasi tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW, kepala desa atau lurah setempat. Dan yang terakhir adalah surat keterangan berdomisili usaha. CV memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu terdapat dua jenis keanggotaan dalam CV, yaitu sekutu atau sekutu yang aktif atau sekutu yang pasif. Dan yang kedua, sekutu aktif adalah anggota yang berperan menjalankan usaha, dan sekutu yang pasif adalah anggota yang menanam modal dalam usaha tersebut turut serta dalam penjalanan perusahaan. Dan selanjutnya, sekutu aktif ini memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, dan sekutu pasif memiliki tanggung jawab hanya sekedar sebesar modal yang ditanamkan kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan CV. Kelebihan CV yang itu pertama, proses siap pendiriannya itu tergolong mudah. Kemampuan memanage badan usaha tersebut berbentuk CV itu umumnya lebih besar. Bentuk usaha CV cenderung lebih mudah mendapat modal dari perbankan karena lebih dipercaya. Biasanya CV lebih mudah berkembang karena manajemennya dapat diisi oleh profesional sehingga pengelolanya sangat baik. Resikonya itu perusahaan dapat ditanggung secara bersama oleh sekutunya. Dan kekurangannya itu ada kekurangan dari CV ini, operasional CV tergantung pada sekutu yang aktif, yang bertindak sebagai pemimpin sekutu sehingga kelangsungan perusahaan tersebut tidak menentu, tergantung sekutu aktifnya. Lalu, modal yang telah disetorkan ke perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali dan mudah terjadi konflik antara sekutu dengan pengusaha tersebut karena sekutu pasif dengan sekutu aktif itu kan berbeda. Selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah pendirian CV. Di sini yang pertama pembuatan akte dan pendirian CV, yang kedua pembuatan surat keterangan domisili perusahaan, dan yang ketiga pembuatan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang keempat pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SYUP, dan yang terakhir yang selanjutnya itu ada pembuatan tanda daftar perusahaan. Dengan demikian, berkas dokumen itu didapatkan meliputi akta pendirian CV, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, pengesahan pengadilan, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan. Di sini saya akan membahas tentang situ. Situ itu adalah surat izin tempat usaha. Apakah usaha Anda berupa pabrik, toko modern, atau memerlukan izin itu juga memerlukan izin ini. Situ adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, dan badan yang memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dasar hukum untuk situ biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa perda. Pada perda tersebut diatur bagaimana proses
pemerolehan situ dan informasinya. Secara umum, persyaratan ini ada sebagai berikut hal-halnya. Yang pertama itu surat permohonan berupa materai 6.000 yang lengkap dengan stempel atau cap perusahaan. Selanjutnya itu adalah fotokopi KTP pemohon, yaitu umumnya pemilik, direktur penanggung jawab, atau surat izin sementara khusus bagi warga negara yang berada dari luar atau warga negara asing. Yang ketiga itu surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila pengurusan kekuasaan kepada orang lain. Dan yang keempat itu fotokopi IMBG yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha. Yang kelima, fotokopi bukti pengusahaan hak atas tanah antara lain berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian dalam bentuk lain. Yang keenam, fotokopi akte berupa perusahaan atau akte berupa serta akte pengesahan. Dan yang ketujuh itu adalah fotokopi SPPT atau STTS PBB tahun terakhir. Dan yang ke-8 itu adalah persetujuan lingkungan atau warga tentang radius 200 meter dari lokasi tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW, kepala desa atau lurah setempat. Dan yang terakhir adalah surat keterangan berdomisili usaha. Baik, poin G. Di sini saya akan membahas tentang surat izin gangguan atau HO. Yaitu izin gangguan atau HO adalah izin kegiatan usaha kepada orang atau pribadi. Orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak termasuk ke dalam kegiatan tempat usaha atau lokasi yang telah ditunjukkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Surat izin gangguan wajib ini dimiliki bagi pengusaha atau badan usaha yang akan menjalankan usahanya yang di suatu daerah, dan juga syarat untuk mendapatkan surat izin usaha ini seperti yang pertama itu izin mendirikan apotek dan toko obat, yang kedua surat izin usaha perdagangan, yang ketiga izin impor barang modal atau barang bekas, dan yang terakhir adalah surat izin usaha hiburan dan perizinan lainnya. Ada kenapa bergerak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan adalah suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berskala oleh konsumen. Nah, pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan. Barang yang menjadi objek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer, dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen. Lembaga pembiayaan termasuk juga ke dalam lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan ini lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Untuk lembaga keuangan ini meliputi dari beberapa hal. Yang pertama itu badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa uang, termasuk juga pembiayaan. Nah, yang kedua itu badan usaha yang hanya menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan, menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu tentang perizinan lembaga pembiayaan. Nah, untuk memperoleh izin usaha dalam lembaga pembiayaan, terlebih dahulu harus meminta izin dengan suatu permohonan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan berbagai hal. Yang pertama itu yaitu akta pendirian perusahaan pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu bukti pelunasan modal di sektor untuk perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib untuk koperasi pada salah satu bank di Indonesia. Nah, yang ketiga itu contoh perjanjian
pembiayaan yang akan dilakukan. Yang keempat, ada daftar susunan pengurus perusahaan pembiayaan. Yang kelima, ada nomor pokok wajib pajak suatu perusahaan. Yang keenam, neraca pembukuan perusahaan pembiayaan. Yang ketujuh itu perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan pembiayaan patungan yang di dalamnya tercermin arah indosianisasi dalam pemilikan usaha. Pemberian izin usaha ini diberikan selambat-lamanya 30 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dan izin usaha akan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Nah, pemberian izin usaha ini untuk lembaga pembiayaan ternyata tidak dikenakan biaya. Akibat lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan bidang usaha, jelas akan mengakibatkan sanksi dengan mencabut izin yang diberikan. Penghentian atau pencabutan izin usaha tersebut dilakukan setelah pemberian peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 bulan, dan telah dilakukan pembekuan kegiatan atas izin usaha untuk jangka waktu 6 bulan sejak pernyataan terakhir. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Afrianti Karolin. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang perizinan di bidang industri. Jadi perizinan di bidang industri ini telah diatur secara khusus dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1987 tentang izin usaha industri. Jadi di mana penjelasannya disebutkan bahwa dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan ini memainkan peran yang sangat penting. Aspek perizinan ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri. Perizinan ini memang salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien, merupakan alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha di bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Ada 2 macam izin usaha industri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah izin tetap, yaitu usaha industri yang diberikan secara definitif kepada perusahaan industri yang telah berproduksi secara komersial. Jadi izin tetap ini berlaku untuk seterusnya selama perusahaan tersebut masih bersangkutan berproduksi. Yang kedua adalah izin perluasan, yaitu izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas dari produk atau komoditi yang telah diizinkan. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha industri ini diberi 3 kewajiban. Yang pertama itu melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, serta pencegahan timbulnya kerusakan. Yang kedua itu melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat proses serta hasil produksinya, termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, melaksanakan upaya hubungan dan kerjasama antar para pengusaha nasional agar mewujudkan keterkaitan yang saling menguntungkan. Izin usaha industri ini juga dapat dicabut apabila perusahaan melakukan hal-hal seperti misalnya melakukan perluasan tanpa izin, tidak menyampaikan informasi tersebut dengan yang mengandung kebenaran, melakukan pemindahan hak dan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan dari Menteri Perindustrian. Yang terakhir adalah tidak dipenuhinya ketentuan dalam perizinan. Selanjutnya adalah perizinan menurut Undang-Undang Gangguan. Salah satu izin yang sering menjadi problema dunia usaha adalah mengenai izin Undang-Undang Gangguan yang diatur dalam Statsblad tahun 1926 nomor 226. Jadi izin UUG ini sebetulnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga penghuni di sekitar lokasi suatu usaha. Karena sering terjadi atau kadang suatu tempat usaha itu ditutup oleh pemerintah hanya karena usaha tersebut diprotes oleh warga sekitar. Masyarakat itu tidak pernah memberikan persetujuan kepada pengelola tempat usaha tersebut. Seperti khususnya di wilayah DKI Jakarta, Gubernur Kepala Daerah khususnya Ibu Kota Jakarta telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1641 tahun 1987 tanggal 28 Agustus 1987 yang menugaskan seluruh wali kota untuk melaksanakan pemberian izin UUG. Jenis usaha yang memberikan izin UUG oleh wali kota terdiri atas 54 usaha atau dibagi 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah kelompok usaha dagang, bengkel, warung. Yang pertama itu bisa terdiri dari dagang oli, eceran minyak tanah, bengkel las, bahan kimia,
sepeda motor, bengkel sepeda atau sepeda motor, warung nasi, dan makanan lainnya, perbaikan servis, tempat pemotongan unggas atau ayam, penjualan dan tempat penampungan kertas, besi, kayu, plastik, dan barang lainnya, usaha rumah tangga dalam bidang perdagangan kebutuhan sehari-hari, peternakan unggas, tempat penimbunan tulang dan pengepakan barang-barang. Yang kedua itu adalah kelompok industri rumah tangga seperti pembuatan tahu tempe, bengkel bubut, percetakan pres tangan dengan jumlah mesin yang tidak lebih dari 3 buah, penggilingan bakso, membuat dari bahan kulit, membuat kecap atau tauco, pengecoran timah, pembuatan kerupuk, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga itu adalah jenis usaha lain yang terdiri dari penjahit pakaian, pemangkas rambut, salon kecantikan, bahan bangunan, bengkel mobil, tempat pembuatan balon, tempat pengeringan ikan, dan tempat pencucian mobil, dan usaha olahan udang. Mengenai pengurusan izin UUG ini, untuk jenis perusahaan yang lebih besar, selain 54 jenis usaha di atas, izinnya ini dikeluarkan oleh pemerintah DKI sendiri, sedangkan ketentuan dan persyaratan hampir tidak jauh berbeda. Untuk mendapatkan izin UUG ini, pemohon berkewajiban mengisi formulir yang telah disediakan, yang telah dilampiri beberapa jenis dokumen seperti gambar situasi, gambar ruangan, surat bukti kepemilikan tanah, dan atau persetujuan pemilik izin mendirikan bangunan. Lalu ada akta badan hukum, tanda bukti WNI, rekomendasi analisis dampak lingkungan. Juga diperlukan beberapa surat persetujuan tetangga, akta jual perusahaan, penyerahan, atau hibahnya, nomor pokok wajib pajak, pengantar dari lurah setempat yang diketahui oleh camat. Setelah berkas permohonan telah diisi dan dilampiri oleh dokumen yang diperlukan, berkas diajukan kepada Kepala Bagian Ketertiban Pemda Jakarta. Izin UUG dapat diberikan selambat-lambatnya 35 hari sejak permohonan diajukan. Menurut ketentuan bahwa izin UUG ini harus didaftarkan ulang setiap 5 tahun sekali.